Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdullah Azam dari kelas SC dengan NIM 110000120093. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang barang temuan invensi. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa itu hak paten dan apa itu invensi. Baik. Nah, yang pertama, apa itu hak paten? Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Baik, selanjutnya, apa itu invensi? Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Yang dapat berupa produk atau sebuah proses, atau juga penyempurnaan dan pengembangan produk. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang barang temuan invensi, yaitu detektor telur busuk. Ya, di mana detektor telur ini adalah alat untuk mendeteksi kualitas telur dengan menganalisa intensitas cahaya yang dilewatkan pada telur secara kolektif. Nah, inovasi ini menggunakan microcontroller seperti otak pengompresan data dan fotodiode sebagai sensor pendeteksi intensitas cahaya. Telur ini memiliki banyak bakteri dan kuman yang berbahaya untuk tubuh manusia. Oleh karena itu, alat ini dapat membantu masyarakat dalam membedakan antara telur yang layak konsumsi dan telur yang tidak layak untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya yaitu prinsip dari inovasi ini. Nah, prinsip dari inovasi ini yaitu analisa intensitas cahaya yang dilewatkan pada 30 telur dengan menggunakan box portable. Alat tersebut menggunakan microcontroller sebagai otak yang berupa fotodiode. Selanjutnya, sensor tersebut akan menangkap intensitas cahaya yang datang dari LED ataupun UV LED yang melalui telur. Cahaya yang diperoleh akan diproses oleh microcontroller untuk mengetahui hasil kondisi dalam telur. Jika terdapat ratusan telur yang harus diperiksa satu persatu, maka dengan penggunaan alat deteksi tersebut, proses pendeteksian telur dapat dilakukan secara kolektif dalam waktu bersamaan sehingga kita bisa lebih menghemat waktu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlindungan dari hak paten. Yang pertama itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Di mana karena semakin banyak cara untuk memperoleh hasil invensi dari inventor seperti penduplikasian. Nah, dari bergerak dari permasalahan tersebut, perlu adanya perlindungan hak bagi inventor yang tercantum dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, yang berbunyi pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Yang pertama, dalam hal paten produk, 1. Membuat, 2. Menggunakan, ketiga menjual, keempat mengimpor, 5. Menyewakan, keenam menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau juga diserahkan produk yang diberi paten. Yang kedua, dalam hal paten proses, yaitu menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Nah, yang kedua perlindungan hak paten yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 130 mengenai ketentuan pidana, yakni orang yang dengan sengaja dan tanpa pemberian hak yang jelas melakukan pelanggaran seperti yang telah dijabarkan pada pasal 16, yakni mengenai penjualbelian, pengimporan, dan pembuatan produk dalam skala besar untuk didistribusikan pada produk yang telah memiliki hak paten, akan diberlakukan tindak pidana penjara paling lama selama 4 tahun dan juga atau didenda maksimal sebanyak 500 juta rupiah. Baik, selanjutnya
yaitu dasar hukum dari hak paten. Nah, dasar hukum hak paten ini terdapat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yaitu yang pertama, pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia. Yang kedua, membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi, atau penyediaan lapangan kerja. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang barang temuan invensi. Semoga ini dapat membuat nilai saya lebih bagus. Baik, sekian. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.